Jadi sekali lagi, ulang-ulang sampai Anda bosan bahwa pembahasan mengenai nasab rungkatnya klan Balawi ini tidak terkait secara murni 100% terkait tentang politik kekuasaan dukung-mendukung capres-cawapres. Tapi lebih kepada bagaimana rungkatnya nasab klan Balawi ini diapresiasi dan diterima oleh tokoh nasional yang berbasis Pancasila, berbasis Bhinneka Tunggal Ika, yang akhirnya nanti dikeluarkanlah regulasi yang jelas mengenai rungkatnya nasab klan Balawi ini. Ini terus diulang-ulang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi bahwa ada perkembangan baru terkait dengan rungkatnya nasab klan Balawi dan Trah Wali Songo yang disepil-sepil oleh para jongos Balawi bahwa ternyata pembicaraan nasab selama ini tujuannya hanya politik ya, kurang lebih seperti itu. Dan Anda pasti sudah sering membaca kolom komentar di Awi Kertapati Channel dan pasti juga sepil-sepil mengenai Trah Wali Songo dan rungkatnya klan Balawi ini di framing sebagai sebuah tujuan politik yang di konten-konten jongos kepala klan Balawi dan konten kreator yang segaris lurus pemahaman dengan Kiai Jumadud dan Gus Fuad Pleret. Sebelum kita bahas, ada berita yang sangat memuakkan, menjengkelkan, menggatelkan bahwa ada seorang oknum dari PBNU yang sebagai masih pengurus besar di Nahdlatul Ulama menyerang dengan kata-kata yang kotor. Inisialnya adalah FR, yang terus menyerang, terus membabi buta, menyudutkan Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Madudin dengan kata-kata brengsek, dengan kata-kata di dalam grup WhatsApp sebelah yang barusan saja di-share ke saya. Dan oknum dari PBNU ini yang berinisial FR ini memang kurang ajar. Kalau saya sebagai Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Madudin, tentu saja akan saya datangi orang tersebut karena sudah melebar, sudah keluar dari pembahasan awal. Gara-gara apa? Gara-gara setelah Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Madudin mengumumkan menganulir dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ternyata konten yang dibuat oleh tim Gus Fuad Pleret yang isinya mengumumkan menganulir dukungannya terhadap Ganjar Mahfud itu digoreng oleh seorang oknum PBNU berinisial FR yang saya sebut di awal dengan kata-kata yang tidak senonoh dari mulut seorang yang katanya ketua PBNU. Dan memang harus dipecok dasi di sini. FR. Begitu kurang lebih share dari grup WhatsApp sebelah yang masuk pada WhatsApp saya barusan. Dan ini akan terus kita pantau bagaimana pergerakan orang yang berinisial FR ini yang katanya masih jadi pengurus di PBNU yang ternyata tidak ikut dinonaktifkan manusia wedus yang berinisial FR ini. Ini perkembangan baru mengenai rungkatnya nasab klan Balawi dan Trah Wali Songo yang kemarin mendatangi rumah pemenangan di Patra Kuningan yang akhirnya Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Madudin ini mengumumkan menganulir dukungannya terhadap Ganjar Mahfud. Memang kalau dilihat secara visual, dilihat secara jejak digital akunnya Ganjar Pranowo, itu memang ya sangat disayangkan ketika para Trah Wali Songo ini mengajukan beberapa kegiatan untuk deklarasi pemenangan Ganjar Mahfud itu tidak direspon dengan baik dan secara komunikasi itu tidak berjalan baik sampai hari ini ternyata.
antara Terah Wali Songo dengan tim sesnya Ganjar Mahfud. Ini tidak tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi, tapi dari kemarin setelah datang ke Patra Kuningan, dan Anda pasti juga sudah melihat videonya bagaimana statement-statement Ganjar Pranowo mengenai data-data yang disampaikan oleh Tubagus Mogi, data-data yang disampaikan oleh Kiai Jemaluddin, dan beberapa ulama di situ yang hadir yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi itu pada intinya brengsek ini, bahwa klan Ba'alawi itu intinya adalah bajingan ini yang sudah dengan sengaja, dengan masif, bagaimana membelokkan sejarah perjuangan para tokoh historis, bagaimana meraih kemerdekaan, membelokkan silsilah-silsilah yang itu sudah menjadi babat di Keraton Solo maupun Keraton Yogyakarta, yang selalu saja nama tokoh-tokoh itu difiktifkan menjadi Bin Yahya. Juga pemalsuan makam-makam yang dipalsukan, dan banyak sekali lah doktrin yang menyesatkan dan seterusnya. Itu ternyata diartikan lain oleh tim ses Ganjar Pranowo, yang kabarnya bahwa video tersebut digoreng-goreng oleh kelompoknya, oknum pengurus PBNU berinisial FR ini. Dan kalau saya melihat dengan seksama, kemungkinan juga ini bukan tebak-tebakan loh ya, seperti yang dikomentari oleh jongos-jongos Ba'alawi itu. Kamu siapa sih? Ngomong terus di media sosial, bahas tentang Ba'alawi. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Ini bukan tebak-tebakan, ini bukan kira-kira. Tapi ini komentar-komentar yang masuk di Awi Kertapati Channel ini memang sengaja ya, kalau komentar negatif tidak akan kita posting. Tapi isinya kurang lebih menyatakan bahwa nasab yang dibicarakan selama ini ternyata tujuannya hanya politik dan lain sebagainya. Nah, video yang kemarin saya posting itu ternyata di-framing oleh kelompok oknum dari PBNU tersebut yang berinisial FR, yang akhirnya membuat tim ses Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini infil. Ya kita nggak tahu kenapa bisa begitu. Dan framingnya mereka adalah kasihan ya, Terah Wali Songo udah capek-capek kesana nggak ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Nyatanya setelah Terah Wali Songo ke Patra Kuningan, wih, Ganjar Pranowo bermesraan dengan Syekh Hadroan yang di Solo itu, bermesraan dengan Habib ini, Habib itu. Kasihan ya Terah Wali Songo. Ini kita tidak tahu yang persis yang bagaimana, tapi intinya seperti itu. Nah, kalau ini benar, apakah ini benar-benar muncul dari mulut tim sesnya Ganjar Pranowo, atau muncul dari tim sesnya bukan Ganjar Pranowo, tapi di dalam pemberitaan itu yang dikorbankan adalah tim sesnya Ganjar Pranowo, yang akhirnya secara tidak langsung yang bisa kita lihat itu skip saja Terah Wali Songo. Kan begitu. Karena ini menjelang Pilpres ini luar biasa. Permainan di dalam media mainstream, permainan di dalam pembuatan konten-konten, permainan di dalam membuat gimmick-gimmick yang pasti menyudutkan salah satu tokoh tertentu yang sekarang ini lagi nyapres, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya muncul sebuah opini, sekali lagi ini bukan tebakan ya, muncul sebuah opini bahwa Terah Wali Songo itu sekarang bebas aktif. Artinya apa? Ya, kita tunggu saja siapa yang sebagai nanti pemenang dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Karena sekali lagi bahwa
pembahasan diskursus kurang lebih setahun lebih ini mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi yang tidak terverifikasi secara ilmiah nyambung kepada Dullah Rasulullah yang terus dikumandangkan dan terus diulas oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Maduddin dengan tesisnya, Kiai Haji Nur Iya dengan berbagai macam kitab-kitabnya, Dr. Mahathir Ali dengan berbagai macam data-datanya, internal maupun eksternal, kemudian Dr. Sugeng Sugiarto dengan analisa DNA-nya bahwa klan Ba'alawi adalah berhaplogrup G sekian, berarti Yahudi. Dan beberapa tokoh-tokoh intelektual muda yang concern mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Sebut saja Gus Aziz dan kelompok-kelompoknya. Ini membuktikan sekali lagi bahwa diskursus dan pembahasan nasab rungkatnya nasab klan Ba'alawi memang tidak ujungnya, tidak outputnya itu kepada politik. Kebetulan saja yang kita yakini sebagai seorang tokoh nasionalis yang tegak lurus dengan Pancasila, yang tegak lurus dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah Ganjar Pranowo. Makanya sekali lagi datang ke sana, ya akhirnya tergelincir kepada persoalan politik. Ya mau tidak mau, kan harus mendukung. Tapi perkembangan waktu yang berjalan ini, yang akhirnya secara manajemen bahwa tim ses Ganjar Pranowo ini tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Trah Wali Songo, ya akhirnya muncullah dukungan yang menganulir Ganjar Pranowo Mahfud yang dikeluarkan oleh Gus Muhaymin dan Kiai Haji Maduddin, yang akhirnya kita bebas aktif. Jadi persoalan dukung-mendukung capres cawapres di kontestasi yang sebentar lagi nanti ada dilakukan coblosan itu, yaitu sudah menjadi hak masing-masing, hak prerogatif individu per individu di dalam kelompok Trah Wali Songo ini. Mau memilih 02 boleh, 03 boleh, 01 saya kira tidak, karena jelas dan tegas Trah Wali Songo tidak akan mungkin mendukung pasangan Anies dan Caimin. Kalaupun mendukung, ya paling nilainya kurang dari 20%. Karena yang dilihat cuma Caimin sebagai ketua partai kebangsaan atau PKB. Yang dilihat itu Anies tidak masuk nominasi karena jelas kita tahu bersama siapa pendukungnya. Jadi sekali lagi, ulang-ulang sampai Anda bosan bahwa pembahasan mengenai nasab rungkatnya klan Ba'alawi ini tidak terkait secara murni 100% terkait tentang politik kekuasaan dukung-mendukung capres-cawapres. Tapi lebih kepada bagaimana rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini diapresiasi dan diterima oleh tokoh nasional yang berbasis Pancasila, berbasis Bhinneka Tunggal Ika, yang akhirnya nanti dikeluarkanlah regulasi yang jelas mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi ini. Ini terus diulang-ulang terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.